Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Gimana nih kabarnya puasa pertama kalian? Lancar semua kah? Oke, bertemu lagi dengan aku, Safana Dananiro, mahasiswa aktif dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nah teman-teman, kali ini aku akan ngebahas tentang public speaking. Pasti kalian gak asing tentang public speaking itu apa. Nah, yuk kita bahas. Apa sih public speaking itu? Dan apa aja, ada apa aja di public speaking itu? Nah, untuk kali ini aku nggak barbar kayak episode sebelumnya ya. Aku kayak agak kalem sedikit lah gitu, gak apa-apa ya. Sumpah aku ini buatnya lagi siang bolong, panas banget di luar guys. Jadi kita harus tetap semangat menjalankan puasa ini. Apalagi kita ngebahas public speaking. Ini lebih menarik dan lebih seru. Jadi kita semangat. Jadi teman-teman, di pertemuan kedua ini, di dalam mata kuliah peminatan public speaking ini ngebahas tentang public speaking itu apa sih gitu ya. Terus apa aja tips-tips presentasi yang efektif dan baik gitu. Nah, pertemuan kedua itu kemarin kita udah mulai maju satu-satu gitu untuk kayak berbicara atau berlatih atau mempraktekkan public speaking kita. Entah itu ada yang ceramah, ada yang pidato biasa, atau enggak ada yang menghibur aja gitu untuk teman-teman audiens di kelas kami. Nah, jadi teman-teman, public speaking itu adalah proses berbicara kepada grup atau kelompok orang dalam suatu yang terstruktur gitu ya. Atau bisa aja public speaking itu sering disebut dengan seni berbicara, teman-teman. Nah, teman-teman, public speaking juga merupakan bentuk komunikasi publik untuk menyampaikan informasi atau pesan dalam berbagai bentuk nih, teman-teman. Di antaranya yakni ada bentuk lisan, tulisan, suara, gambar, dan simbol-simbol dengan tujuan tertentu, terencana, serta sebagai upaya untuk mempengaruhi dan menghibur halayak. Nah, selain dalam bentuk public speaking juga ada beberapa alasan nih teman-teman kenapa kita harus bisa menguasai public speaking. Nah, mau tahu nggak alasannya kenapa? Nah, teman-teman, kenapa kita harus bisa menguasai public speaking? Di antaranya yaitu banyak orang sukses berawal dari good speaker. Speaker itu baik gitu ya, dalam hal berkomunikasi dan berbicaranya itu baik gitu ya. Banyak orang sukses seperti itu. Aku ambil nih salah satu contoh, aku ngefans banget sama pemuka agama Habib Djafar. Suruh berubah, banyak omong, banyak alasan. Diajak gibah, langsung cus, langsung berangkat. Jadi ingat apa kata Audioman? Berisik! Beliau ini dalam menyampaikan pesan atau sedang berkomunikasi gitu dengan lawan bicaranya, dia sangat efektif dan sangat masuk akal gitu guys. Kalian pasti tahu, kalian pasti nggak aneh lah gitu ya. Masya Allah, beliau ini terlalu Masya Allah sih menurut aku, kayak dan diiringi dengan guyonan-guyonan gitu, bercanda-bercandaan, jadi tidak terlalu kaku. Nah, adapun yaitu adapun tuntutan zaman dan teknologi yang semakin maju atau berkembang. Nah, di era globalisasi ini yang sudah ditandai majunya dengan komunikasi, tentunya pasti itu sangat penting kita harus bisa menguasai public speaking, yang mana itu juga sebagai tuntutan profesi dan persaingan. Nah, aku masih inget nih kayak cerita beliau Pak Adi Kusuma yang kebetulan mengajar ini ya, MK Public Speaking ini. Beliau tes untuk masuk ke menjadi dosen di universitas aku nih, UIN SMH Banten. Beliau itu tidak repot-repot membawa berkas atau segala, tapi beliau itu berani. Asal kita berani dan kita punya bakat untuk berbicara. Nah,
di sini nih aku akan ngebahas nih kenapa public speaking itu bisa baik gitu ya. Bagaimana public speaking itu dengan menjadi perfect dan baik. Nah, kita juga harus menyiapkan mental dan keberanian kita untuk menjadi public speaking atau speaker yang baik, guys, gitu. Nah, di sini aku akan ngebahas gimana sih gitu menjadi pembicara yang baik dan berani dan efektif lah, teman-teman. Kalau kita dengar isu atau mitosnya bahwa orang yang mampu berbicara itu di depan umum muncul karena ia berbakat dari lahir gitu ya. Karena dia berbakat dari lahir atau dari kecil sering berbicara gini-gini. Sebenarnya, teman-teman, pada kenyataannya kemampuan berbicara di depan umum itu berkembang dengan terus berlatih dan terus mempraktekkannya gitu. Mempraktekkannya langsung. Karena kenapa orang bisa terbiasa dan orang bisa karena ia membiasakan diri untuk berlatih, teman-teman. Oke. Selain itu, kita juga wajib berdoa. Nah, nggak ada usaha kalau kita nggak berdoa, dan nggak ada doa kalau kita nggak usaha. Masya Allah, tabarakallah banget gak sih? Aku biasanya kalau misalkan kayak mau ke depan presentasi atau kayak mau pidato atau apa gitu ya, majulah untuk berbicara gitu, aku biasanya berdoa amalan dari sekolahan aku yang dulu atau dari rumah pun kayak gini nih, teman-teman. Siapa tahu kalian juga kalau ngamalin bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli adaat ala qalbi bawari kunuri walahat ala wajhi diya'u wa asyraqat. Kalian bisa ngamalin itu doa sebanyak 3 kali lah minimal. Ada juga nih teman-teman tips presentasi yang baik gitu, yaitu kita tentunya harus mempersiapkan diri dan menguasai materi dengan baik. Pasti, karena pada saat presentasi teman-teman, kita wajib tatap langsung dengan audiens. Kontak mata itu harus baik gitu. Jangan audiens depan kita, tapi kita kayak kesini gitu, kesini atau enggak kita ke bawah. Halo teman-teman, assalamualaikum, aku Safadan. Jangan kayak gitu ya teman-teman. Nanti orang-orang juga nggak fokus audiens. Ini dia mau bicara ke siapa ya gitu. Ini dia mau ngomongin apa ya gitu, teman-teman. Nah, ada juga tipsnya itu kita body language-nya itu baik gitu. Sama bahasa tutur katanya kita baik dan menyesuaikan audiens kita itu apa gitu dan apa yang kita mau bahas gitu. Nah, intonasi penyampaian juga sangat berpengaruh nih untuk menjadi presentasi yang baik, teman-teman. Dan sedikit ada candaan, guyonan biar tidak monoton gitu presentasi kalian. Teman-teman, manfaatkanlah setiap kesempatan berbicara di depan umum dengan baik ya. Sampaikanlah pesan dengan jelas dan menarik agar audiens selain bisa memahami apa yang kita tuturkan sebagai speaker, misal, mereka pun bisa tertarik dengan apa yang kita bahas. Dan berbicara di depan umum juga, teman-teman, bukan hanya tentang menyampaikan informasi atau hanya sekedar membahas materi-materi saja, tapi juga teman-teman berbicara di depan umum juga untuk membangun kredibilitas kita dan membuka peluang baru untuk menjadi masa depan emas. Oke teman-teman, jangan sia-siakan momen ini dan jadikan setiap kata-kata itu bermakna dan berdampak tentunya. Ya, berdampak baik pastinya. Baik, aku Safana Dananiro, kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga puasa kalian sampai Hari Raya Idul Fitri menyenangkan dan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.